coba kita teliti bagaimana kita bisa mempunyai keteladanan ini. Keteladanan yang tidak ambisius. Bahkan justru dia tidak ingin untuk meraih pimpinan, kesempatan sebagai pemimpin. Karena dia tahu bahwa orang lain atau menunjuk orang lain jauh lebih memberi manfaat daripada dia mengacungkan tangan, menonjolkan dirinya untuk jadi pemimpin dan akhirnya bisa berkelanjutan dengan cerai-berai dan lain sebagainya. Ayo kita teliti ulang keteladanan Abdurrahman bin Auf, satu orang sahabat Rasulullah zaman waktu itu, zaman bangkitnya Islam di Jazirah Arab. Ada seorang sahabat yang mempunyai karakter luar biasa dan kita bisa menonton atau mencontoh, meskipun untuk mencapai taraf tersebut diperlukan banyak upaya, namun paling tidak apabila idealisme dari kita rakyat Indonesia untuk memiliki pemimpin yang benar, suatu saat pasti keteladanan ini pun juga bisa diraih atau bisa ditiru dan bisa diterapkan di Indonesia. Ayo. Satu peristiwa yang sangat menarik bahwa setelah Rasulullah meninggal, maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menghadapi sakaratul maut karena telah ditusuk oleh pengkhianat Islam, dalam saat-saat menunggu kematiannya, Umar bin Khattab sempat mengumpulkan sahabat-sahabat terdekatnya, yang berarti juga sahabat-sahabat yang loro-lopo ikut susah payah bersama Rasulullah waktu Rasulullah masih hidup. Mereka antara lain Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang lagi. Nah, mereka itu yang mempunyai terah nominasi untuk menggantikan Umar bin Khattab. Maka satu persatu, satu sama lain saling membaiat temannya, satu melawan satu, satu melawan satu, satu melawan satu. Dari 8 orang menjadi 4, kemudian dari 4 menjadi 3. Yang terakhir 3 adalah Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Kepandaiannya Abdurrahman bin Auf di dalam menjaga kerukunan para sahabat untuk kepentingan kelangsungan syiar Islam adalah dia mendekati Ali bin Abu Thalib dan dia menyatakan bahwa kau adalah sahabat Rasulullah yang sangat pandai dan sangat cerdik dan tidak ada yang menandingi kamu. Dan aku yakin apabila kau terpilih pun kau akan mampu menjalankannya. Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan. Kemudian dia juga mengatakan hal yang sama. Aku tahu kau adalah sahabat Rasulullah pilihan dan kau mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian dengan ini pula aku membaiat Utsman kau sebagai khalifah Rasyidin, sebagai pengganti Umar. Maka setelah peristiwa itu, Ali pun nurut dan mengikuti membaiat Utsman. Maka jadilah Utsman
sebagai khalifah pengganti Umar dengan tanpa cekcok, tanpa perdebatan, dan tanpa pertumpahan darah. Keren, ini adalah bagian keteladanan yang tidak ada di zaman sekarang. Apabila zaman sekarang, jangankan masuk nominasi, yang tidak masuk nominasi pun pasti ingin rojol-rojol, ingin mencari siasat, mencari muslihat, mencari strategi untuk menjadi nominasi dan juga untuk mencurangi sistem yang ada. Yang penting jadi pimpinan. Itulah era sekarang. Namun era waktu itu, bahwa yang mempunyai nominasi ada 8, kemudian yang 4 membayar temannya yang lain sehingga tinggal 4, kemudian menjadi tinggal 3, dan tinggal 3 adalah Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Ali. Namun Abdurrahman bin Auf dengan cerdik, dengan luasnya, dengan pandainya melunakkan hati Ali, dan terakhir dia membaiat Utsman, dan berikutnya Ali pun lunak dan ikut membaiat, dan artinya menunjuk Utsman sebagai pemimpin mereka. Keren, ini adalah satu keteladanan kepemimpinan yang sudah tidak ada di sini. Mudah-mudahan riwayat dan hikayat ini bisa menginspirasi kawan-kawan atau siapapun yang terlibat dalam dunia perpolitikan, dunia pemerintahan, dan lain sebagainya. Jangankan nominasi, jangankan tidak mau nominasi, bahkan yang dari antah berantah pun, bahkan tidak punya apa-apa, potensi apapun, kalau ada caranya untuk menyogok, kalau ada caranya untuk menyuap, semuanya akan dilakukan untuk memperoleh jabatan yang diinginkan. Ini adalah era sekarang, era yang sudah sangat rusak, dan ini sebaiknya harus ada keteladanan baru. Menjalani kehidupan masa tuanya dengan tentram, dan sebagaimana biasa dia mendapat julukan orang yang kaya tetapi sangat patuh. Jadi orang yang kaya tetapi zuhud, tidak memanfaatkan kekayaannya untuk hidup bermewah-mewahan, tetapi lebih banyak yang disumbangkan, yang diinfakkan daripada yang dinikmati sendiri. Demikian riwayat Abdurrahman bin Auf. Mungkin ada keteladanan lain lagi yang tidak sempat teruraikan dalam video pendek ini. Insya Allah lain kali kita akan kaji ulang apabila kita ketemu riwayat-riwayat lainnya, termasuk riwayat sahabat lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan juga bikin komen. Apa komen Anda mengenai kisah ini?